Halo semuanya, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Koma Yolanda Rahmadani dengan NIM 2211031200. Pada video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar sosiologi. Nah, sebelumnya, sosiologi merupakan suatu ilmu sosial yang akan mempelajari berbagai kehidupan bermasyarakat atau suatu ilmu yang paling mudah yang dikenal dibandingkan ilmu-ilmu sosial lainnya. Sebenarnya, apa saja sih konsep dasar dari sosiologi? Jadi, yang pertama ada proses dan interaksi sosial, kelompok-kelompok sosial, stratifikasi dan mobilitas sosial, peran atas sosial, kemudian penyimpangan dan kontrol sosial, dan ada kebudayaan serta masyarakat, kekuasaan negara dan kepemimpinan, perubahan sosial dan modernisasi, kemudian yang terakhir ada perilaku kolektif dan gerakan sosial. Namun, pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai kekuasaan negara dan kepemimpinan, kemudian perubahan sosial dan modernisasi, yang terakhir yaitu perilaku kolektif dan gerakan sosial. Baik, langsung saja pada topik yang pertama, yaitu ada kekuasaan negara dan kepemimpinan. Oke, jadi sosiologi itu mengakui adanya unsur kekuasaan sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat nih. Kekuasaan itu merupakan kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain sesuai dengan kehendaknya. Namun, bila kekuasaan itu melembaga dan diakui oleh masyarakatnya disebut dengan wewenang. Adapun unsur-unsur dari kekuasaan. Yang pertama itu ada rasa takut. Perasaan takut pada seseorang menimbulkan kepatuhan terhadap segala kemajuan dan tindakan orang yang ditakuti tadi. Kemudian selanjutnya ada rasa cinta. Unsur kekuasaan dengan perasaan cinta menghasilkan perbuatan-perbuatan yang bernuansa positif. Orang-orang dapat bertindak sesuai dengan keinginan yang berkuasa. Selanjutnya ada kepercayaan. Unsur kepercayaan ini penting loh untuk ditumbuhkan agar melanggengkan suatu bentuk kekuasaan. Yang terakhir itu ada pemujaan. Dalam sistem pemujaan, seseorang akan selalu menyatakan pembenaran atas segala tindakan dari penguasanya. Membahas mengenai negara nih, ada beberapa definisi tentang negara, namun syarat dan pengertiannya mencakup elemen sebagai berikut. Yang pertama yaitu penduduk merupakan semua orang yang berdomisili serta menyatakan diri ingin bersatu. Kemudian ada wilayah, yaitu batas teritorial yang jelas atas darat dan laut serta udara di atasnya. Kemudian ada pemerintah, yaitu sebuah organisasi utama yang bertindak menyelenggarakan kekuasaan, fungsi-fungsi, dan kebijakan mencapai tujuan. Selanjutnya ada kedaulatan, yaitu hak supremasi wewenang secara merdeka dan bebas dari dominasi negara lain. Ini berarti negara itu memperoleh pengakuan secara internasional. Menuju topik selanjutnya nih, yaitu ada perubahan sosial dan modernisasi. Jadi, perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, yakni mencakup nilai, sikap, dan pola perilaku. Secara umum, perubahan sosial yang kini dialami manusia disebut dengan era modernisasi. Apa sih modernisasi itu? Jadi, modernisasi adalah suatu proses perubahan dari keadaan tradisional menuju masyarakat yang lebih maju atau modern, serta yang ada pada masa kini. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Yang pertama ada perubahan evolusi, kemudian yang kedua ada perubahan revolusi. Perubahan evolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dalam proses yang lambat, dalam waktu yang cukup lama, tanpa ada kemauan tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Kemudian perubahan revolusi itu merupakan perubahan secara cepat dan tidak ada kehendak atau perencanaan sebelumnya. Perubahan revolusi dapat direncanakan atau tidak direncanakan. Beralih ke topik terakhir nih, yaitu ada perilaku kolektif dan gerakan sosial. Perilaku kolektif itu adalah cara berpikir, merasa, dan bertindak yang berkembang di kalangan sebagian besar masyarakat yang relatif baru. Perilaku kolektif terdiri dari perilaku kerumunan, perilaku massa, dan gerakan sosial. Yang pertama yaitu ada kerumunan atau crowd adalah suatu kumpulan manusia sementara yang bertindak secara bersama-sama. Kemudian ada massa. Massa adalah orang-orang yang memberikan respon terhadap peristiwa yang sama dengan cara yang kurang lebih sama meskipun mereka itu tidak saling mengenal secara fisik. Selanjutnya ada gerakan sosial. Anthony Giddens menyatakan bahwa gerakan sosial adalah sebuah gerakan yang dilakukan secara bersama-sama demi mencapai tujuan yang sama-sama diinginkan oleh kelompok. Atau dengan kata lain, gerakan sosial itu adalah tindakan kolektif untuk mencapai keinginan yang menjadi cita-cita bersama. Kemudian, menurut sosiolog Giddens, kebanyakan gerakan sosial melewati tahap-tahap berikut. Yang pertama ada tahap kegelisahan, tahap kegusaran, tahap formalisasi, yang terakhir tahap pelembagaan. Sekian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Om Santi 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 Om.